Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Eka Nurdayatullah. Jadi di video kali ini saya mau bahas soal digitalisasi UMKM, tentang gimana sih usaha kecil menengah bisa berkembang di zaman serba digital kaya sekarang. Oke, mari kita masuk pada materinya. Nah, di sini ada beberapa poin yang bakal saya bahas. Mulai dari pengertian digitalisasi UMKM, terus soal marketplace kayak Shopee dan Tokopedia, media sosial, digital branding, strategi bikin konten, sampai tantangan-tantangan yang biasanya dihadapi pelaku UMKM pas mau go digital. Jadi, digitalisasi UMKM itu adalah usaha yang tadinya jualan secara biasa saja, sekarang mulai pakai teknologi. Misalnya, jualan di marketplace, promosi di sosmed, pakai kris buat bayar, dan lain-lain. Nah, kenapa ini penting? Karena teknologi itu bikin jangkauan pasar jadi lebih luas, gak cuma di sekitar toko doang. Terus juga bikin usaha lebih efisien, biaya promosi lebih murah, sampai lebih gampang dapat modal usaha. Selain itu, cara orang berbelanja sudah mulai berubah. Orang-orang sekarang sebelum beli pasti riset terlebih dahulu, bandingkan harga, baca-baca review. Terus mereka juga maunya yang praktis, cepat sampai, gampang bayarnya. Belum lagi, sekarang orang gampang banget berpengaruh sama konten atau rekomendasi dari orang lain di sosial media. Marketplace seperti Shopee dan Tokopedia adalah platform yang mempertemukan penjual dan pembeli dalam satu wadah. Cara kerjanya dimulai dari penjual mendaftar dan membuka toko, lalu mengunggah produk. Ketika pembeli melakukan pembayaran, dana akan ditahan dulu oleh sistem escrow sampai barang diterima, lalu kemudian diteruskan ke penjual. Berjualan di marketplace memberi banyak keuntungan, seperti jangkauan pasar yang lebih luas, modal awal yang kecil, dan kepercayaan konsumen yang lebih mudah dibangun. Agar toko semakin optimal, penjual perlu menggunakan foto produk yang menarik, deskripsikan dengan kata kunci yang tepat, harga yang kompetitif, serta menjaga rating dan ulasan tetap positif. Media sosial seperti Instagram dan TikTok berperan penting karena memungkinkan komunikasi dua arah dengan konsumen. Untuk membangun akun bisnis, kita perlu mengubah ke akun bisnis, melengkapi profil, menentukan gaya visual yang konsisten, menyusun kalender konten, dan memanfaatkan fitur belanja seperti TikTok Shop, konten menarik, dan algoritma. Konten yang menarik biasanya berupa behind the scene, testimoni, atau tutorial produk yang dikemas secara estetik. Sementara itu, algoritma media sosial bekerja dengan mengukur interaksi seperti like, komentar, dan watch time. Semakin tinggi interaksinya, semakin besar peluang konten kita direkomendasikan ke lebih banyak orang. Pengertian branding dan identitas usaha. Digital branding adalah upaya membangun citra usaha di dunia digital agar berbeda dari kompetitor. Identitas usaha terdiri dari tiga hal, seperti logo. Logo sebagai representasi visual, nama usaha yang mudah diingat, dan citra usaha yang terbentuk dari perpaduan warna, gaya komunikasi, dan nilai yang diusung. Konsisten dan kepercayaan. Konsisten brand berarti menerapkan identitas usaha secara seragam di sebuah kanal digital. Sementara kepercayaan pelanggan dibangun melalui ulasan positif, respon yang cepat, kualitas produk yang konsisten, dan transparansi informasi kepada konsumen. Jenis konten dan storytelling. Konten pemasaran terbagi menjadi 3 jenis: edukasi, promosi, dan hiburan. Selain itu, storytelling juga penting karena menyampaikan cerita di balik produk seperti proses pembuatan atau perjalanan usaha, karena manusia lebih mudah terhubung secara emosional dengan cerita dibanding informasi produk biasa. Jadwal posting dan teknik menarik pelanggan. Jadwal posting yang konsisten membantu menjaga kehadiran digital usaha kita. Beberapa teknik untuk menarik pelanggan antara lain menggunakan kalimat pembuka yang kuat, menonjolkan manfaat produk, menyertakan ajakan bertindak yang jelas, serta berkolaborasi dengan konten dari pelanggan atau micro-influencer. Slide terakhir, tantangan digitalisasi.
Namun, digitalisasi UMKM juga menghadapi berbagai tantangan, yaitu kurangnya literasi digital pada sebagian pelaku usaha, ketatnya persaingan online, biaya iklan digital yang bisa cepat habis tanpa strategi yang tepat, dan tuntunan adaptasi teknologi yang terus berkembang. Sebagai kesimpulan, digitalisasi memberi peluang besar bagi UMKM untuk naik kelas melalui marketplace, media sosial, digital branding, dan strategi konten yang tepat. Namun, pelaku usaha tetap perlu bersikap adaptif dalam menghadapi tantangan literasi, persaingan, dan biaya digital. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai digitalisasi UMKM. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.